Nah, kemudian ada juga dari dalam negeri itu ada Gus Ulil, Gus Ulil Absar Ulil, Abdallah, nggih, yang nuwun sewu kontroversial sekarang. Oh, nggih. Ya, nuwun sewu kontroversialnya kan memang bicara lingkungan sangat kontroversial. Oh, nggih. Tapi banyak yang bertanya juga kemarin itu, kenapa kok beliau yang justru ini forum ilmiah, forum akademik, justru kita harus mempertemukan orang-orang yang pro dan kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, podcast Maha, podcastnya Maha Santri Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Perkenalkan, saya Fauzul Adim yang di sini akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini, dan di samping saya sudah hadir pemateri kita pada kesempatan kali ini, beliau Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah. Nah, pada kesempatan kali ini Mahat Ali Hasyim Asy'ari ini akan melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat bergengsi, karena ini merupakan pertama kalinya ya diadakan oleh Mahat Ali, yaitu konferensi internasional ya, atau yang dalam kesempatan kali ini namanya Mutun. Nah, Mutun apa sih Mutun ini ya? Nanti di sini akan dijelaskan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau, saya perkenalkan dulu sedikit, Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah. Beliau di Mahat Ali sebagai Direktur M2. Kalau yang masih awam dengan M2 itu apa? Jadi M2 itu adalah salah satu lembaga pendidikan di Mahat Ali yang setingkat S2 kalau ada di kampus-kampus perguruan tinggi. Jadi kalau di Mahat Ali ada M1 itu setara dengan S1, juga ada M2 setara dengan S2 atau Parisa Sarjana, dan beliau ini adalah direkturnya. Nah, selamat sore Kiai. Sore Mas Masir. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Mahat Ali ini mau mengadakan konferensi internasional pertamanya, dan namanya itu Mutun. Nah, jadi mungkin Kiai, kenapa kok dinamakan Mutun ini? Apa kepanjangan Mutun ini? Ada yang bilang Muktamar Nasional atau gimana? Jadi mungkin bisa sedikit dijelaskan, Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Terima kasih semuanya. Jadi betul sekali bahwa Mahat Ali Hasyim Asy'ari itu Biring Jombang, insya Allah mohon doa restunya ya. Kita akan menyelenggarakan international conference, yaitu nama populernya gitu ya. Tapi nama aslinya itu adalah Mutun, jadi betul. Nah, kenapa pakai nama Mutun? Nah, Mutun ini istilah yang ada dalam ilmu hadis, jamak dari kata matan. Nah, yang matan sendiri itu kan menjadi intinya, inti sari dari sebuah hadis itu adalah matan gitu ya. Nah, sehingga kami Mahat Ali Hasyim Asy'ari itu takhasusnya itu adalah takhasus hadis wa ulumuh, ilmu hadis. Jadi kita carilah istilah yang khas banget dalam ilmu hadis itu apa. Nah, tapi bisa kita pakai untuk nama kegiatan yang international conference tadi itu, atau muktamar atau apalah begitu ya. Yang jelas ini kegiatan-kegiatan pertemuan ilmiah ya antar para ilmuwan di seluruh dunia gitu ya. Nah, kita mengundang dari ilmuwan-ilmuwan dari berbagai negara. Nah, kemudian hadir di dalam satu majelis membincang satu topik tertentu sesuai dengan satu sudut pandang, yaitu sudut pandang hadis, tetapi tidak sesempit hadis saja, tapi juga terintegrasi dengan keilmuan-keilmuan lain. Nah, makanya kita pilih nama Mutun sebagai istilah khas dalam ilmu hadis, tetapi kemudian kepanjangannya itu yang kita harus cari, kita modifikasi. Nah, kepanjangannya itu apa? Muktamar Turas Nabawi. Nah, kenapa istilahnya muktamar? Ya, ini kita ini Mahat Ali. Nah, Mahat Ali itu kekhasannya adalah di Turas, dan Turas itu selalu identik dengan bahasa Arab. Gitu ya. Jadi ini bukan kok sok-sokan Arab, tapi memang ciri khas Mahat Ali adalah di Turas yang berbahasa Arab. Nah, sehingga kalau kita pakai nama istilah conference, nah itu berarti kan
kurang cocok. Kurang cocok dengan lidahnya Ahmad Ali yang keonta-ontaan ya. yang makanannya itu kurma gitu. Enggak. Yang jelas nuansa turosnya itu jadi kelihatan ketika menggunakan nama muktamar. Nah, kemudian yang kedua, yang artinya muktamar itu sendiri ya sama dengan konferensi, gitu kan, ya sama. Nah, kemudian yang kedua, kenapa pakai nama Turos? Ya karena memang kekhasan dari Ma'had Ali adalah di Turos. Maka kajian keilmuan di Ma'had Ali itu harus berbasis Turos. Nah, Nabawi, nah itu adalah karena memang takhusus kita adalah takhusus hadis. Nah, sehingga yang paling identik dari hadis itu apa ya? Nabawi, yang kenabian, ya kan? Kalau itu berupa tradisi ya tradisi kenabian. Kalau itu berupa ucapan-ucapan yang kenabian. Kalau itu berupa apapun yang sifatnya kenabian, nah itu masuk dalam objek kita, kajian kita ini. Nah, sehingga kita ambil 3 nama tadi, Muktamar, Turos, Nabawi. Coba disingkat. Mutun. Mutun begitu. Nah, kalau beberapa kegiatan itu kan biasanya singkatannya itu kepanjangannya dulu baru singkatan. Tapi kalau Mutun ini beda. Singkatannya dulu baru kepanjangannya itu apa. Betul. Dan ternyata jadi ini dari yang pendek dulu ke panjang. Jadi kalau biasanya nih kan ya dari yang kepanjangan dulu ini singkatannya yang bagus itu apa kayak gitu. Tapi ternyata Mutun ini bukan hanya sekedar singkatan. Bukan sekedar singkatan saja. Sekedar singkatan tapi punya makna betul. Dalam gitu. Untuk mensyiarkan keilmuan hadis itu sendiri sebagai identitas yang melekat pada Ma'had Ali Hasyim Asy'ari itu. Ini dan itu ya teman-teman, kalau Mutun ya, itu bedanya kegiatan konferensinya Ma'had Ali dengan konferensi-konferensi yang lain. Kalau singkatannya itu diambil terlebih dahulu dari yang panjang. Nah, kalau ini enggak, beda. Kita mau mengambil yang benar-benar apa sih khasnya Ma'had Ali, kemudian itu yang menjadi acara kita pada kesempatan yang akan datang ini. Kemudian niku temanya. Nah, ini temanya ini sangat keren sekali menurut kita, karena mengambil tema yang judulnya Ekosunnah. Nah, dan kontribusi hadis untuk krisis ekologi global. Kan biasanya ngeten ya, yang kita tahu sebagai santri ataupun masyarakat secara luas, hadis itu kan biasanya ya digunakan untuk ngapunten keilmuan, untuk ibadah atau menasehati orang gitu. Tapi pada kesempatan kali ini Ma'had Ali ini mengambil satu langkah yang ini ada terkait isu lingkungan yang sangat urgent bagi kita, dan itu ternyata bisa dikaji melalui hadis gitu. Nah, jadi mungkin kenapa bisa diceritakan sedikit ya kok bisa mengambil istilah ekosunnah dan kenapa kok ngambil ini di Mutun. Baik, menarik sekali. Ekosunnah sendiri tadi ya sama, karena kita berangkatnya dari keilmuan hadis, nah sehingga perspektifnya juga perspektif hadis, atau objeknya juga objek yang bisa dikaji dari segi hadis gitu ya. Kemudian kenapa menggunakan temanya lingkungan, tema ekologi, ya karena memang satu tadi kita melihat ada krisis ekologi tadi secara global, tidak hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia saya kira ya. Dan ini menjadi PR bersama, PR besar, dan itu urusannya bukan sekedar hal-hal kecil soal menebang pohon, tidak hanya sekedar itu, tetapi besar sekali ya, yang berdampak pada kerusakan lingkungan, pokoknya gitu ya, kerusakan lingkungan, sumber daya alam dan sebagainya. Nah ini kenapa kok menjadi isu yang penting? Padahal biasanya hadis itu kajiannya ya ibadah kayak gitu, pernikahan gitu-gitu aja kan ya. Tapi ini kok bahas lingkungan. Nah, itulah dia. Justru karena dalam hal-hal yang sifatnya ini masih dipandang jarang dilihat orang, kita harus masuk ke situ. Apa enggak menyalahi risalah kenabian misalnya? Sama sekali enggak. Karena memang ayat-ayat ekologi dalam Al-Quran sendiri itu sangat banyak. Kalau di Al-Quran saja banyak, maka di hadis pasti lebih banyak. Kenapa? Karena fungsi hadis itu penjelas. Namanya syarah, penjelas itu pasti lebih luas, lebih banyak daripada yang disyarahi kan gitu ya, sebagai yang dijelaskan. Ayat Al-Quran misalnya, setiap ayat yang menyebut tentang unsur-unsur alam itu pasti ayat ekologi. Ketika ada ayat menyebut as-samawat, langit-langit, ekologi.
Nah, cuman lingkungannya lingkungan yang atas, yang mungkin kita belum menjamah gitu ya. Tapi ekologi juga, karena nanti kaitannya dengan bagaimana pemanasan global dan sebagainya, kan itu hubungannya dengan langit juga toh, gitu ya. Nah, kemudian ada ayat misalnya menyebut kata sahab, awan, itu juga ekologi. Bagaimana kita harus menjaga awan-awan kita supaya nggak tercemari atau supaya itu kan nggak rusak gitu ya. Karena manusia juga bisa merusak awan. Bisa, ya, bisa. Ya, teknologi kita kan sudah menembus ke sana, ya pasti menimbulkan itu. Nah, kemudian ketika di dalam Al-Quran misalnya ada kata asjar, kata menyebut binatang, itu semua adalah ayat-ayat kauniyah yang berbicara ekologi pasti, gitu ya. Semua ayat itu. Kemudian di surah Yasin, pernah kita bincang juga di sini, wa ayatul lahumul ardul maitah. Fa'ahyainaha wa akhrajna minha habban. Itu semua adalah ekologi, lingkungan. Bumi mati, tanah mati, itu kan lingkungan. Nah, tapi lingkungan yang kategori dalam tanda petik rusak gitu ya, atau tidak berfungsi lah gitu misalnya. Nah, maka kita sebagai manusia bagaimana memakmurkan bumi tapi tidak sampai mengeksploitasi, tidak sampai merusak. Nah, itu ekologi. Ayat Al-Qur'an segitu banyaknya bicara ekologi. Yang kalau kita mau cari gitu ya, pasti ketemu hadis dengan itu. Bagaimana dengan hadis? Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Iya, karena Rasulullah itu sebagai penjelas, sebagai hadis-hadisnya sebagai penjelas dari ayat Al-Qur'an. Nah, sehingga pasti lebih banyak lagi. Cuman belum banyak yang mengkaji. Ya. Dan urusan itu urusan risalah kenabian. Ya kan? Karena perintah untuk imaratul ard, memakmurkan bumi ini kan perintah yang dibawa oleh Rasulullah juga. Kita juga sering mendengar istilah khalifah fil ard, gitu ya. Sebagai khalifah di muka bumi itu bukan kok maknanya pemimpinan politik, tapi orang yang bertanggung jawab untuk mengelola bumi. Nah, sehingga bumi ini dikelola, tapi tidak sampai dirusak sehingga lingkungannya terjaga. Nah, dari situlah kemudian kita dalam ilmu hadis itu harus terpanggil untuk mengkaji lingkungan, tapi dari sisi sunnah, atau mengkaji sunnah dari sisi lingkungannya. Makanya kita namai istilahnya ekologi. Nah, kita kepingin membangun paradigma keilmuan, epistemologi lah ya, epistemologi yang baru di bidang kajian hadis yang berwawasan ekologi. Makanya kita sebut sunnah. Kajian sunnah, kajian hadis Nabi yang berwawasan ekologi. Dan itu perlu kita rumuskan metodologinya, kita siapkan bahan-bahannya, materinya, dan kita sudah kumpulkan hadis-hadis yang bisa dikaji secara ekologi, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengkajinya? Nah, makanya kemudian kita muktamarkan ini. Nah, sehingga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawabnya para ekolog, tapi juga tanggung jawabnya kita para pengkaji agama, pengkaji hadis Nabi. Kenapa? Apalagi masyarakat Indonesia, kenyataannya data yang fakta yang ada di Indonesia ini, mayoritas masyarakat di Indonesia ini kan Muslim, dan semuanya pasti sebagai Muslim ya meyakini risalah kenabian, meyakini hadis lah ya. Terus kemudian Indonesia sendiri itu punya kultur yang sangat kuat, yaitu semuanya itu didasarkan pada pertimbangan agama. Masalah kisruh negara saja pertimbangannya agama, ya kan? Larinya pasti sowan ke kiai, minta pertimbangan, minta doa, gitu kan. Urusan sampah juga begitu, urusan lingkungan juga begitu ternyata. Masyarakat bisa diajak itu lewat apa? Ya lewat jalur undang-undang. Ditulisi di kali-kali itu, di pinggir kali itu, buang sampah di sini melanggar undang-undang nomor sekian, hukumannya sekian tahun penjara misalnya gitu. Orang nggak takut. Atau nggak menyelesaikan masalah, sampai dikasih pagar-pagar di sepanjang jalan itu, ada kali-kali itu mesti ada pagar-pagarnya, tetap aja ada yang buang di situ. Malah ditulisi dibuang di bawahnya. Malah dibuang di bawahnya. Nah, dan ternyata selama ini yang dibilang sangat efektif oleh para peneliti itu malah justru pendekatan agama. Sehingga peran para ulama, peran para kiai, para ustadz, para khatib, para dai untuk turut menyebarkan isu lingkungan, dai-dai yang berwawasan ekologis, nah ini harus ada. Nah, mulainya dari mana? Harus dididik dari lembaga pendidikan yang punya
visi besar tentang ekologi. Hmm. Di samping Tebu Ireng sendiri juga sangat konsen ya di bidang ekologi. Makanya kita punya bank sampah yang luar biasa. Nah, itu. Iya, alhamdulillah. Jadi memang apa ya, untuk memberantas apa ya, untuk apa, menyadarkan ya, orang-orang terhadap pentingnya menjaga ekosistem atau ekologi ini juga sangat penting. Salah satunya itu ternyata lewat pemahaman keagamaan. Betul. Makanya juga kan kalau tidak salah di Mutun ini nanti salah satu rangkaian acaranya itu kan ada Basul Masail gitu. Ya, Basul Masail. Ada Basul Masail. Nah, ini yang juga menarik kan. Biasanya Basul Masail itu kan nanti itu mencetuskan atau hukum atau seperti apa yang biasanya dilakukan oleh para apa ya, peserta di Basul Masail, musyawirin itu. Nah, kalau yang di sini tuh nanti Basul Masailnya itu nanti lah kok bisa nyerempet ke isu ekologi itu bagaimana ya? Nopo arahnya juga ke situ, nopo pripun? Ya. Ya salah satunya ke situ karena Basul Masail itu memang forum kajiannya memang kajian khas pesantren yang basisnya turos gitu ya. Tapi memang fokusnya selama ini Basul Masail kan memang mengkaji hukum. Ya tetap kita juga akan mengkaji sisi hukumnya. Ya, tapi isu yang kita angkat isu global, isu yang nasional, isu yang strategis, bukan hukum buang sampah, bukan begitu. Nah, artinya itu juga penting, tetapi konsen kita lebih gede lagi yang berkaitan dengan kebijakan negara. Misalnya dampak kebijakan A terhadap lingkungan itu seperti apa, sehingga bagaimana sebagai seorang pemimpin menetapkan suatu kebijakan seperti ini. Jadi hukum, tapi ya boleh jadi tetap akan ada nuansa mencari ini boleh atau tidak bolehnya, tetapi lebih dari itu kita juga akan mengkaji dari sisi apa namanya yang ya falsafah hukumnya dan sebagainya. Jadi tetap kajian hukum tidak bisa dipisahkan dari Basul Masail. Tapi seperti apa kajiannya lah, ini nanti kita kepingin yang lebih dalam ya. Jadi kajian seandainya ini boleh tidak boleh gitu ya karena berdampak negatif pada lingkungan. Nah, itu filosofinya seperti apa, dasar filosofinya seperti apa, dasar sosiologisnya seperti apa. Nah, sehingga bisa menjadi lebih kuat lah ya. Kalau menjadi rumusan hukum itu menjadi rumusan yang lebih kuat. Jadi pelaksanaan muktamar atau konferensi ini ya bukan cuma pas hari itu saja ya. Jadi ada rentetan-rentetan acara itu ya bagaimana ketika nanti pas muktamar itu benar-benar ini loh hasilnya kita. Jadi rangkaian dari kegiatan Mutun ini kan ada 3. Betul. Yang pertama adalah Basul Masail Nasional. Basul Masail Nasional karena kita memang lembaga pesantren, kita ini perguruan tingginya pesantren yang khas pesantren, sehingga muktamar aslinya pesantren itu ya Basul Masail. Nah, sambil kita pengen memperkenalkan kepada dunia nantinya itu bahwa Indonesia dengan pesantrennya, dengan matalinya itu punya kekhasan muktamar modelnya Basul Masail. Boleh jadi sekarang orang-orang luar belum mengenal. Makanya kita harus menyandingkan dulu bahasa muktamar yang dauli, yang internasional dengan Basul Masail. Begitu nanti mereka udah lihat, oh Basul Masail ada nih yang khas kayak Indonesia nih, menarik nih. Nah, boleh jadi nanti malah musyawirinnya entah tahun depan atau tahun berapa lagi gitu ya, malah dari luar negeri ikut Basul Masail, boleh jadi. Ya, semoga aja. Kita kan pengen memperkenalkan khazanah kebudayaan Indonesia dalam bermusyawarah secara ilmiah gitu ya. Jadi bukan nasional lagi nanti Basul bisa jadi ya. Basul Masail internasional. Semoga. Tapi kalau sekarang ya masih nasional gitu. Karena pertama kan kita. Terus kemudian rangkaian kedua itu ada khataman hadis-hadis lingkungan. Itu yang unik ya. Nah, ini yang unik. Khataman hadis lingkungan. Hadis lingkungan kayak gitu. Itu gimana ya? Hadis lingkungan di khataman itu gimana? Jadi yang lagi-lagi kita memang basisnya tradisi keilmuan hadis ya, tradisi keilmuan pesantren. Tradisi keilmuan pesantren itu kan tradisi khataman. Keilmuan kita di Matali Tebu Ireng ini kan keilmuan hadis. Nah, sehingga tentu yang kita khatamkan ya kitab-kitab hadis. Nah, terus hadis-hadis lingkungan itu ada enggak? Banyak. Makanya kemudian kita kumpulkan. Nah, tim dari teman-teman Matali Hasyim Asy'ari ini alhamdulillah kemarin selama sekian lama itu, beberapa bulan itu ya. Beberapa bulan mereka berkumpul untuk mengkaji, menelusuri dan mengumpulkan hadis-hadis tentang lingkungan dari Kutubus Sitnah.
Ya, Oke, terus oke. dibuat tema-tema, dibuat judul-judulnya. Nah, karena yang bisa kita lakukan hari ini untuk jam'ul hadis, untuk tadwinul hadis, ya, membuat karya di bidang hadis, ya, bukan pemikiran ya, ya, tapi bidang hadisnya, itu adalah dengan cara menyusun ulang hadis-hadis yang sudah ada di kitab-kitab hadis itu dengan bab-bab yang baru. Nah, novelty-nya di situ, kebaruannya di situ. Ya, itu tradisi yang sudah dilakukan para ulama dahulu. Ya, ketika Imam Bukhari dan Ashabul Kutubis Sittah itu sudah sempurna, sudah selesai lah ya dengan tugasnya mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam bentuk tertulis, maka ulama belakangan apa tugasnya? Kan hadis sudah semua ditulis, sudah ditulis semua, udah ditakhrij semua. Terus mereka ngapain yang belakangan? Nah, kalau pengen dapat kebaruan, ada yang melakukan takhrij, tapi udah ditakhrij semua sekarang. Sudah semua dilakukan. Ada yang mensyarahi, udah disyarahi semua. Sudah. Terus ngapain yang belakangan ini? Berarti kan kajian hadis jadi kayak nggak ada barunya. Nah, bagi yang pesimis, oh udah nggak ada yang baru, ngapain baca hadis lagi? Banyak. Gimana caranya? Tadi kita susun ulang bab-bab yang baru dan itu sah, itu tidak masalah. Jadi nggak apa-apa nih ya? Nggak masalah. Ya karena apa? Karena memang setiap hadis itu satu hadis saja, kadang temanya itu bisa 10 kalau kita mau mengkaji. Kalau mengkaji. Misalnya ada hadis at-tuhuru syatrul iman misalnya gitu. Ya. Ada yang memasukkan satu ulama memasukkan dalam kitabul iman. Satu ulama lagi memasukkan kitabut thaharah. Artinya itu kan boleh satu hadis dimasukkan dalam dua bab yang berbeda. Dengan tema yang beda, bab yang beda itu sudah muncul kebaruan. Nah, sekarang kita orang baru ini ngapain? Nah, kita mungkin membahas dari sisi syatrul imannya. Tapi bukan dari sisi kitabul imannya, tapi filosofi toharoh kok bisa menjadi keimanan. Nah, bisa gitu ya. Berarti kan ada sisi yang lain yang bisa kita ambil babnya. Nah, sehingga itu menjadi kontribusi kita orang belakangan ini. Nah, ekologi itu begitu. Kita kumpulkan hadis-hadis dengan bab ekologi. Hadisnya sama, nggak baru. Bukan bikin hadis baru. Bukan bikin hadis baru. Jadi mengumpulkan yang ada di Kutubus Sittah itu yang berkaitan dengan tema lingkungan ini, kemudian dijadikan satu kitab. Satu kitab. Ini nanti hadisnya niku pembahasan di hadisnya itu secara tekstual saja yang benar-benar murni membahas tentang lingkungan, atau di dalamnya itu nanti ada hadis-hadis yang sifatnya maknawi. Ya. Seperti itu. Betul, ada dua ya, sama kayak yang tadi saya sampaikan itu, bahwa mengkaji hadis-hadis secara lingkungan, secara ekologis itu kan ada dua. Ada yang dengan cara memang materinya itu materi lingkungan, karena memang di dalamnya disebutkan sahab, disebutkan ard, disebutkan syajar, disebutkan hayawan dan sebagainya gitu ya. Nah itu berarti yang memang secara material hadisnya itu berisi tentang lingkungan. Tapi ada yang hadis-hadis itu secara maknawi, ya secara formal saja dia berbicara lingkungan. Tentu setelah kita kaji dengan perspektif ekologi, gitu ya. Sepintas dia nggak membahas lingkungan, nggak menyebut objek-objek lingkungan, tetapi bisa kita ambil sisi lingkungannya. Ya, misalnya kayak hadis Nabi itu menambal bajunya. Nggak ngomongin lingkungan sepintas, nggak ada kelihatannya, tapi secara objek formal, secara formal dia bisa kita masukkan dalam kajian lingkungan. Kenapa kok Nabi menambal? Nambal itu berarti ada pesan apa? Di balik kata menambal pakaian itu berarti pakaiannya masih bagus atau rusak? Sudah rusak. Kenapa kok ditambal? Kenapa nggak dibuang saja? Oh, seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu meskipun secara secara tekstual tidak bisa masuk ke situ, tapi ketika maknawinya itu bisa, maka juga itu masuk dalam hadis lingkungan. Nah, coba kalau konteksnya dipahami kayak tadi, kenapa nggak dibuang saja? Toh Nabi bisa beli lagi kok, kan murah gitu ya. Masa sih selevel Nabi Muhammad nggak bisa gitu? Kalaupun beliau nggak bisa kan dihadiahi orang banyak sekali. Mesti banyak. Wong sampean aja disowani. Betul. Nah ini kok milih nambal pakaian, milih ngesol sandalnya. Kenapa disol sandalnya? Karena sudah putus, sudah rusak. Kan bisa dibuang jadi sampah. Kan dibakar atau diapain kan bisa. Tapi Nabi tidak memilih itu. Nah, perspektif ini namanya kajian ekologis, ekosunnah. Jadi kadang hadis itu tidak secara eksplisit bicara tentang
lingkungan, tetapi dengan pendekatan ilmu lingkungan, hadis itu bisa kita pahami dalam konteks eko sunnah. Eko sunnah ya. Dan itu ada perangkat-perangkatnya. Jadi teman-teman nanti mahasantri ataupun ya masyarakat secara umum kalau memang mau mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu nanti bisa mengkaji atau mengaji kitab yang disusun oleh mahasantri ya berarti. Ya, sekumpulan mahasantri jadi majmu'ah minat thalabah. Jadi teman-teman mahasantri Mahatali ini sudah berusaha mengumpulkan hadis-hadis itu. Jadi nanti kalau misalnya mau mengkaji itu tinggal ke Mahatali aja. Seperti itu. Alhamdulillah. Teman-teman Mahatali itu sudah menyediakan, kita tinggal membaca, dan juga yang paling penting nanti semoga bisa mengamalkan seperti itu untuk menjaga lingkungan ini. Nah, mungkin gini kemudian nanti ketika pas muktamar itu kan tentu ada pembicara-pembicara. Nah, pembicara-pembicara mungkin bisa dijelaskan sedikit, atau salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, atau semuanya nggak apa-apa ya. Benar semua. Narasumber atau pembicara nanti yang akan menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau di muktamar ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya tentang pembicara ini. Baik, pembicara kita tentu ada unsur dari akademisi, ada unsur kiai pesantren, atau praktisi pesantren, atau ya dari unsur santri lah ya. Insya Allah semuanya kredibel gitu. Betul. Terus kemudian ada unsur cendekiawan atau ulama-ulama yang internasional luar negeri. Yang dari dalam negeri itu misalnya ada dosen Mahatali juga, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Hamim, yang juga ahli hadis. Saya lupa. Pokoknya awalnya ada 7. Ya, dari total 197 itu kemudian kan abstrak masuk. Terus kita review, kita seleksi secara ketat. Akhirnya terpilih 50. Dari 197 itu kemudian menjadi 50 tulisan terbaik. Ya, karena memang kita slotnya 50. Tapi memang kita pilih, betul-betul kita pilih, kita seleksi. Ya, bukan berarti yang nggak terpilih itu nggak baik. Baik-baik semuanya, bagus-bagus semuanya. Cuman memang kita namanya harus memilih. Ya, pasti betul, di antara yang terbaik, di antara yang baik-baik itu harus ada yang terbaik. Ya, kita pilih 50 itu. Ada yang mempresentasikan secara offline di sini, kita biayai full, gitu ya. Akomodasinya, hotelnya dan sebagainya. Nah, ada yang menyajikan secara online. Ya, juga ada. Nah, ini dari 50 inilah nanti kita berharap bisa mendapatkan rumusan-rumusan tentang epistemologi eko sunnah. Gitu. Jadi insya Allah ini muktamarnya bukan cuma pemaparan dari pembicara atau narasumber yang kita undang, tapi juga ada menampilkan pemikiran-pemikiran dari para peneliti yang kemarin sudah mengirimkan tulisan, dan ternyata bukan cuma Indonesia dari berbagai negara gitu. Alhamdulillah tertarik ikut nonton ini. Tapi yang dari 50 itu setelah kita hitung lagi ternyata yang terseleksi itu 5 negara. 5 negara. Ya, berarti artinya ada dari 2 negara itu yang tidak belum berhasil lolos. Belum berhasil lolos. Artinya yang insya Allah presentasi besok dari 50 itu adalah dari 5 negara. Tapi 197 naskah yang masuk, nah itu adalah dari 7 negara itu. Jadi embel-embel konferensi internasional ini bukan cuma embel-embel ya. Jadi insya Allah betul-betul pembicaranya itu ya memang benar-benar internasional dari beberapa negara, dan juga peserta ataupun penelitinya bukan cuma dari nasional Indonesia saja, tapi benar-benar dari beberapa negara. Alhamdulillah ternyata muktamar ini atau mutun kali ini itu gongnya itu bisa benar-benar sampai internasional. Nah, dan yang paling penting nih mungkin nanti setelah pelaksanaan konferensi selesai, apakah ini nanti ya cuma hanya sekedar konferensi yang kemudian diadakan, atau bagaimana nanti harapannya setelah terlaksananya konferensi internasional besok ini Baik, luar biasa sekali. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi konferensi itu atau muktamar ini setelah itu apa? Yang paling penting, betul. Jadi apa setelahnya?
Nah, setelahnya adalah karena kita ini lembaga pendidikan tinggi. Kita ini Mahat Ali, lembaga pendidikan tinggi di pesantren. Nah, sehingga hasil dari muktamar ini nanti akan menghasilkan satu paradigma baru dalam studi hadis. Ya, juga studi lingkungan. Tapi karena kita ini di Mahat Ali konsennya adalah studi hadis, berarti amanah yang ada adalah ke Mahat Ali kita sendiri minimal, khususnya, dan umumnya kepada Mahat Ali yang lain atau ya keilmuan secara umum lah ya, nggak hanya institusi. Nah, tapi khususnya untuk Mahat Ali Tebuireng, ini akan menjadi satu input tersendiri, ya, satu paradigma yang dilahirkan dari Tebuireng, ya, sehingga paradigma ekosunnah ini nanti akan terus dikaji menjadi paradigma yang terus dikaji, dipelajari oleh mahasantri kita dan diajarkan oleh dosen-dosen kita. Nah, sehingga nanti akan muncul riset-riset baru dari internal Mahat Ali khususnya, ya, yang mengkaji hadis tapi paradigma ekologi, dan hasil itu adalah hasil dari rumusan kegiatan muktamar ini. Muktamar besok ini. Ya, jadi ya jangka panjang. Nah, dengan itulah kemudian pendidikan kita apa namanya ke depan akan lahir SDM ya unggul dari Mahat Ali kita ini, orang-orang yang kajian hadisnya itu paradigmanya ekologis. Nah, ya, ketika paradigma ekologis, ya ke depan mereka akan pasti bergeraknya juga bergerak di bidang ekologis. Artinya gerakan mereka, aktivitas mereka juga pasti ada inisiasi, ada pertimbangan, ada motivasi dari kajian ekologi atau ekosunnah tadi itu. Ya jangka panjang memang. Tapi yang paling penting itu nanti bagaimana kami itu juga peserta ataupun ya khususnya teman-teman di Mahat Ali ini benar-benar sadar sih, kayak gimana sih harus menjaga lingkungan gitu, ya. Jangan cuma ngadakan acara tapi setelah itu tetap buang sampah sembarangan. Tetap benar-benar bagaimana kita harus benar-benar mengimplementasikan ini semua. Insyaallah. Mungkin terakhir Kiai, dari terakhir ini mungkin bisa ngasih motivasi buat kami mahasantri, kemudian para santri ataupun masyarakat luas yang nonton podcast kali ini, bagaimana caranya kita menjaga lingkungan secara simpel atau paling dekatnya dari kita. Ya nopo niku Kiai. Anu ya. Paling simpel ya. Paling simpel lah ya. Sebenarnya emang jaga lingkungan itu simpel sebenarnya. Tapi mau ya. Biar kita mau itu tadi. Butuh kesadaran ya, Bang ya. Butuh menanamkan kesadaran terkait dengan dampak lingkungan. Jadi ya perlu untuk selalu menghadirkan tentang dampak buruknya terhadap lingkungan apa. Ya saya kira paling simpel yaitu ya. Jadi kita mau melakukan ini, hadirkan kesadaran bahwa dampaknya apa ya ke lingkungan, negatif atau positif. Ketika itu selalu kita hadirkan setiap kali mau melakukan sesuatu, ya pasti kita akan menjadi orang-orang yang turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Ya, hadirkan kesadaran tentang dampak positif atau negatif dari yang kita mau lakukan terhadap lingkungan. Jadi ya semoga kita semua itu selalu diberikan kesadaran, kesadaran. Dan hadirkan. Jangan berharap diberi, hadirkan. Hadirkan kesadaran. Jangan nunggu, tapi kita berusaha untuk menimbulkan kesadaran itu dari diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman sekalian, mungkin cukup dulu untuk podcast kita kali ini. Yang paling penting jangan sampai lupa tanggal berapa nih tadi? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 sampai dan 14. Kalau mulai Basul Masailnya. Kalau Basul Masailnya dari tanggal 10, 11. Terus pembacaan hadisnya 12. 13, 14-nya adalah muktamarnya. Berarti 5 hari kita nanti itu akan benar-benar bermuktamar ya. Bukan cuma 1 hari. Jadi benar-benar 5 hari itu mulai dari tanggal 10 mulai tanggal 10 Desember 2025 rangkaian Muktamar Thuros Nabawi atau MUTUN yang akan membahas tentang lingkungan ini akan dilaksanakan oleh Mahat Ali Hasyim Asy'ari mulai dari Basul Masail, kemudian ada Khataman Hadis itu, kemudian puncak acaranya adalah konferensinya itu tanggal 13 sampai 14 Desember seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa catat tanggalnya ya, kalau bisa hadir dan ramaikan kegiatan ini, dan yang paling penting semoga kita semua itu bisa sadar dan hadir ya,
untuk menjaga lingkungan ini Iya. ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah tingkah, salah ucap Kiai. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.